selama sebulan yang kamu hadiri ini? Apa gunanya rasa sayangmu, rasa cintamu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang-orang yang menjadi solehah, menjadi baik, menjadi bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara satu kali hadir majelis, hanya gara-gara satu kali memandang Nabi Muhammad, hanya gara-gara satu kali bertatap muka dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami, seorang mujaddid untuk kurun kedua. Sudah yang pertama Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, yang keduanya Abu Yazid Al-Bustami, yang katanya Nabi Muhammad likulli qarnin mujaddid, setiap 100 tahun itu ada pembaharunya agama ini. Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali min auliyaillah. Teman-teman saya sekalian, beliau pernah mengatakan nadhir wa nadhir nadhiri fil jannah. Orang yang ngelihat saya atau orang yang ngelihat saya bakalan masuk dalam surga. Ibu bilang amin. Emang pernah ketemu Abu Yazid? Abu Yazid bilang orang yang ketemu saya masuk surga. Amin lagi. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Bu, bahkan memandang kekasih Allah aja bisa bikin orang masuk surga. Nah kita nih 40 hari nih udah antara satu majelis yang lain, majelis yang lain. Ingat lagi sama Nabi Muhammad, hadir lagi di perayaan Maulid Nabi Muhammad, baca sholawat lagi kepada Nabi Muhammad, ucap salam lagi kepada Nabi Muhammad. Apa yang sudah berhasil dilakukan oleh perayaan Maulid kepada dirimu? Apa dampaknya? Apa efeknya? Adakah membuat hatimu semakin cinta? Adakah membuat hubunganmu semakin dekat? Adakah membuatmu semakin takut dengan dosa? Adakah membuatmu semakin bersemangat ibadah? Adakah membuatmu semakin ingin berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala hingga kamu tidak terhalang dari seindah-indah perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad? Ataukah Maulid yang hari demi hari kamu hadiri, bahkan salawat demi salawat yang kamu baca, bahkan salam demi salam yang kamu berdiri untuk melakukannya, tidak menambah apa-apa selain membuatmu semakin jauh darinya? Kamu yang asalnya rajin ngerjain dosa tetap rajin juga ngerjain dosa, yang asalnya nggak ada rasa takut terhadap yang haram jadi membuat kamu semakin takut dari yang, semakin enggak takut juga dari yang haram. Saudaraku sekalian, jika tidak menjadikanmu semakin hari semakin dekat dengan Nabi Muhammad, saya kasih kabar duka untukmu, saya kasih kabar buruk bagimu. Kata Nabi Muhammad, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmunya, siapa yang nambah pengetahuannya, siapa yang tambah banyak taunya tapi nggak bikin dia tambah hidayahnya,
nggak bikin dia tambah solehah keadaannya, lam yazdad minallahi illa bu'da, dia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hadir majelis maulid, sama Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Habisnya hadir majelis maulid, sama Nabi Muhammad juga biasa-biasa saja. Hati-hati, hati-hati. Takutnya kamu ngerasa biasa-biasa saja, padahal sejatinya kamu sedang dijauhkan dari Nabi Muhammad. Gimana rasanya hadir majelis maulid? B aja sih. Paling yang dibagiin cuman air mineral. Bagus-bagus kalau dapat roti. Mana panitianya galak-galak. Gimana rasanya dengerin kajian dari ustadz, ustadzah, ulama, kiai? Gimana rasanya kamu dengar kajian dari Ustazah Halimah? Ya biasa aja lah. Udah tahu juga, dari dulu kan juga sama aja. Orang ceramah ya gitu-gitu aja. Udah tahu juga sebenarnya. Nah terus kok kamu hadir ya daripada nganggur di rumah? Saya kalau nganggur disuruh-suruh mulu sama suami. Daripada begitu mendingan hadir aja dah majelis, lumayan dapat roti. Jika demikian keadaanmu, aku berikan kabar buruk untukmu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya, enggak tambah dekatnya sama Allah, enggak tambah takutnya sama Allah, enggak tambah cintanya kepada Rasulullah, enggak tambah cintanya sama akhirat, dia hanya akan menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billah. Na'udzu billah. Habis hadir majelis maulid malah tambah gede cintanya sama dunia. Kerjaannya tiap hadir majelis maulid, Ustazah Halimah pakai kerudung apaan nih? Nyari di Shopee. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu jangan sampai terlewat dari yang menjadi prioritas. Urusan maulid ini, urusan majelis ini adalah tentang saldomu, adalah tentang tabunganmu yang kamu tabungkan di sini, sehingga semoga akan menjadi tabunganmu saat hari kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang urusan. Adakah kiranya sakaratul mautmu menjadi ringan? Urusan menghadiri majelis ini adalah tentang urusan sakaratul mautmu. Apakah kamu dapat berucap kalimat la ilaha illallah di saat ajal datang menjemputmu? Urusan hadir majelis maulid ini adalah tentang saat kamu kelak masuk ke dalam alam kuburmu, adakah bagindamu Sayyiduna Muhammad berkenan untuk memberikan syafaat padamu? Urusan menghadiri majelis-majelis maulid adalah tentang tabungan yang kalau kamu cukup mendapatkannya, semoga Allah serupakan menjadi tiket bertulis kebersamaan dengan Nabi Muhammad di padang mahsyar. Nabung, Bu.
bukan urusan bingkisan yang kamu dapat. Tabungan ini tuh, tabungan saldomu, bukan urusan tentang siapa duduk di mana, siapa duduk di mana, bukan. Bukan tentang urusan kamu mau jadi tamu VIP, kamu mau jadi tamu biasa, bukan. Bahkan urusan ini bukan urusan tentang siapa yang bisa mengundang siapa, siapa yang bisa ngadain acara di mana, bukan. Ini bukan soal urusan-urusan dunia. Ini adalah soalmu, soal tabunganmu, soal saldo di rekening akhiratmu, soal jalinan hubungan antaramu dengan yang kamu rayakan selama kurang lebih 40 hari ini. Ini adalah urusan tentangmu dengan Sayyiduna Muhammad. Ini tentang urusan antaramu dengan Nabi Muhammad. Ini urusan antaramu dengan Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Ini tentang soal rasa hatimu kepada siapa selama ini hatimu tertuju. Ini bahkan bukan soal urusan cinta dengan sekedar kata-kata. Ini soal rasa. Kata-kata bisa berdusta, tapi tidak dengan hatimu. Kata-kata bisa berdusta, tapi tidak dengan hatimu. Bu, seberapa sekarang jarakmu dengan Nabi Muhammad? Adakah kamu sudah menjadi seseorang yang saat bangun tidurmu kamu ingat kepada Allah, kemudian ingat kepada Rasulullah? Kamu bangun tidur tadi pagi itu loh, adakah yang pertama kali terbayang di pikiranmu adalah, ya Allah makasih udah dibangunin lagi, ya Allah jadikan saya hambamu hari ini, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad yang solehah hari ini? Adakah begitu kamu terbangun di waktu pagi hari, ingatanmu langsung kepada Nabi Muhammad, sehingga membuatmu sesudah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kamu langsung bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kalimu di pagi hari, sebagaimana sebelum tidur 10 kali kamu bersolawat kepadanya. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku malam hari 10 kali, pagi harinya 10 kali, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Adakah? Adakah? Adakah yang di saat duduk di sini dari pagi tadi, bahkan dari subuhan mungkin ada yang udah sholat di sini? Adakah yang menata hatinya untuk sungguh-sungguh ingat saya hari ini hadir kembali di maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya-tanya seperti apa posisinya di hadapan Nabi Muhammad, dan bertanya-tanya seperti apa posisi Nabi Muhammad dalam hatinya? Siapa di antara kita yang sudah menabung rasa? Siapa di antara kita
yang sudah memasukkan saldo berupa rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya untuk menjadi bekal bagi akhiratnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua hamba-hamba tercinta di sisi Allah adalah mereka yang sudah melakukan hal ini jauh sebelum kita. Sama. Kamu pikir orang solehah kenapa? Kamu pikir orang soleh kenapa jadi soleh? Mereka jadi soleh-solehah karena hati mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta mereka kepada apapun dan siapapun. Bekalan mereka ya cinta. Bekalan mereka adalah cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi Muhammad, cintanya sama Nabi luar biasa. Hidupnya dipersembahkan buat Allah Subhanahu wa taala, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu ketika datang pada Bilal membuatnya harus digelandang di padang pasir panas kota Mekah. Cinta kepada Sayyiduna Muhammad membuatnya harus disiksa. Kamu tahu bentuk penyiksaannya? Diikat badannya Bilal pakai tali. Talinya diikatkan di kuda. Kudanya ditunggangin, dinaikin kenceng. Terlempar-lempar Bilal bin Rabah di jalanan. Bebatuan, lecet-lecet sana sini. Sesekali dibawa padang pasir panas kota Mekah. Saya pernah tinggal lama di negeri Arab, teman-teman. Saya tahu kayak apa rasanya. Kalau lagi musim panas tuh, orang kalau mau ngerebus singkong, kentang, jagung, ditanam aja di padang pasir tuh, digali, taruhin, tutupin. Sejam kemudian dibuka udah mateng. Kebayang kayak apa panasnya. Sayyidina Bilal digelandang di padang pasir panas kota Mekah. Masih juga belum puas Umayyah bin Khalaf menyiksa dia. Ditaruhin batu di atasnya. Seraya mengatakan, tarik dina Muhammad, tinggalin gak kamu agamanya Muhammad? Bilal hanya berucap, ahad, ahad, ahad. Kesel Umayyah, diambilnya cambuk, kemudian mulai mencambukinya. Tarik dina Muhammad, ahad, tarik dina Muhammad, ahad. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pingsan Bilal. Udah pingsan baru tuh diseret lagi, dibawa pulang ke rumahnya yang sebenarnya lebih mirip kandang daripada rumah. Terus begitu sampai satu waktu dilihat sama Sayyidina Abu Bakar. Malam harinya Sayyidina Abu Bakar datang ke tempat Umayyah bin Khalaf. Dia kemudian berkata,
budakmu Bilal, saya mau beli dia. Berapa kira-kira harganya? Misalnya harganya budak tuh biasanya 100 juta, misal. Katanya Umayyah, Bilal nih kuat, cakep, jadi saya mau jualnya 300 juta. Katanya Sayyidina Abu Bakar, masa sih? Kalau gitu saya mau beli yang lain aja. Ayolah, udah jual aja. Beneran kamu mau jualnya segitu? Turunin lah. Ya udah kalau gitu 200 juta. Nggak sampai. Ayo berapa kamu mau jual? 150 juta deh, misal. Ya udah saya beli ya, 150 juta. Nih saya beli. Katanya Umayyah kemudian, Abu Bakar, kamu nih udah saya tipu. Bilal tuh sebenarnya emang saya udah nggak mau lagi dia. Jadi kalau kamu mau belinya hanya dengan 50 juta, saya mau jual juga nih. Udah nggak manfaat buat saya. Apalagi dari kemarinan udah saya siksa. Jadi dia emang udah rusak juga badannya, udah nggak kuat. Kalau kamu mau belinya dengan 50 juta tuh sebelum kamu bayar tadi, saya lepas juga tuh. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kamu yang rugi wahai Umayyah. Kenapa gitu? Karena saya nih sebenarnya mau beli Bilal, saya udah persiapan duitnya. Andai kamu nggak mau jualnya kecuali dengan 500 juta, saya pun bahkan sudah mempersiapkannya. Ayo loh, harga iman mahal buat Sayyidina Abu Bakar. Dibebasinlah Bilal, luka-luka sepanjang badannya, sekujur tubuhnya, dibawa sama Sayyidina Abu Bakar ketemu Nabi Muhammad SAW. Dibawa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bercerita, ya Rasulullah, tadi siang saya lewat di jalanan, kelihatan Bilal lagi disiksa sama budak sama majikannya Umayyah. Saya nggak tega wahai Rasul, malam ini saya datengin Umayyah. Habis kami tawar-tawaran, saya pun berhasil membelinya wahai Rasul. Sekarang Bilal punya saya. Bilal adalah budak saya. Wahai Rasulullah, saya serahkan Bilal bin Rabah kepadamu wahai Rasul. Sekarang ia adalah budakmu. Nabi senyum lihat Bilal. Bilal pandangin wajah Nabi. Seseorang yang untuknya dia rela mati. Seseorang yang untuknya dia rela mati. Nabi pandangin Bilal bin Rabah. Terima kasih wahai Abu Bakar. Terima kasih telah membeli Bilal untukku. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Bilal, saksikanlah, kamu sekarang sudah aku merdekakan. Sekarang kamu jadi orang merdeka wahai Bilal. Mengalir air mata Bilal, bahagia luar biasa. Pemberian paling indah buat budak adalah kebebasan. Apa rasanya jika kebebasan tersebut dihadiahkan oleh manusia yang paling dia cinta di atas muka bumi ini. Sejak hari itu Nabi Muhammad dapat julukan Maula Bilali, Maula Bilal, yang artinya adalah orang
tuan yang memerdekakan Bilal. Sehingga sekalian, Bilal walaupun sudah merdeka, ia lebih suka untuk menjadi budak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi tidak pernah memperbudaknya, Bilal selalu menjadi seseorang yang siap membantu apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian perintah tersebut datang berupa azan. Suaranya kencang Bilal. Jadi ketika datang perintah azan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Nabi manggil Bilal, ngajarin Bilal untuk azan. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Sesudah hari itu ia menjadi tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya saat sholat subuh. Karena Nabi itu punya beberapa muadzin yang suaranya paling kencang Bilal bin Rabah. Ada juga muadzinnya Nabi Muhammad yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah sering adzan waktu subuh. Bilal bercerita, saya itu kalau udah datang fajar, udah terbit subuh, saya akan masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kasih tahu Rasul udah adzan. Baru kemudian saya akan naik ke atas menara mulai adzan. Itu yang dilakukan Bilal hari-hari. Hari-hari. Saudaraku sekalian, Bilal bercerita ketika saya masuk ke rumah Nabi itu, kadang Nabi lagi baringan, bukan tidur, berbaring. Nabi itu tidur malam, ibadah malamnya panjang, sholat malamnya panjang. Nabi itu tidur kalau di jam kita berarti jam 9, 10, 11, 12. Bangun Nabi sholat malam dari jam 12, tahu kalau di kita berarti jam 11. Nabi itu hanya tidur sepertiga bagian malam. Nabi bangun kemudian sekitar setengah 12-an gitu, sampai setengah 4 tuh. Kita kalau misalnya dibalik udah bagus, kita tidur 2/3 malam, bangun 1/3 malam. Atau kita kurangin lagi deh, kamu tidur tuh bangun-bangun setengah jam sebelum subuh, udah bagus juga. Yang penting jangan sampai waktunya adzan kamu masih. Itu kata Nabi Muhammad, balas syaitan ala udunai. Orang yang tidur sampai adzan subuh nggak kedengeran, itu adalah seseorang yang dikencingin sama setan. Bu, Kak, pernah nggak kamu dikencingin sama setan? Kalau kamu bangun sampai adzan subuh nggak kedengeran, habisnya itu kamu baru bangun, artinya kamu habis dikencingin sama. Kalau suami kamu bangun duluan terus kencing di telinga kamu, kayak apa kamu sama dia? Kayaknya langsung lapor Polda ya, langsung menggugat cerai. Gimana saya nggak minta cerai Pak Hakim? Subuh-subuh dia kencingin telinga saya. Bu, kalau kamu nggak bangun sampai adzan subuh, setan kencing di telinga kamu. Segitunya kamu kok masih sayang aja sama setan? Saya nggak sayang Ustaz sama setan. Ya tapi sampai besok-besoknya masih kayak gitu mulu. Artinya kan kamu temen tapi mesra. Sama?
Katanya Sayyidina Bilal, kadang-kadang saya dapetin Nabi Muhammad sedang tidur miring ngadep kiblat, tuh ada bacaannya tuh, Allahumma Jibril wa Mikail taufir dunubi. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, ampuni dosa-dosaku. Bacaan-bacaan yang dibaca Nabi Muhammad jelang subuh. Teman-teman sekalian, kadang-kadang saya dapetin Nabi Muhammad lagi sholat, dan sering sekali kata Bilal, ketika saya kasih tahu Rasul fajarnya sudah terbit, saya dapetin Nabi Muhammad sedang mengangkat tangannya berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapati Nabi Muhammad berdoa sampai turun naik dadanya, menangis beliau, isak tangis begitu menyedihkan. Saya sampai panik lihatnya, saya takut Nabi Muhammad kenapa-napa. Saya deketin Nabi Muhammad, Nabi lagi nangis, sampai dari kuatnya kencengnya tangisan Nabi Muhammad, saya sampai mendengar saut kaghalayanil ma min sudri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar suara seperti suara air mendidih dari dadanya Nabi Muhammad. Apa yang diminta Nabi di jam-jam paling mustajab itu? Yang Nabi Muhammad minta adalah, ya Allah, sayangi umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Bu, kalau ada orang ngomong sama saya nih Halimah Ali terus, Ustazah, saya sayang Ustazah. Ustazah tahu, saya tiap malam doain Ustazah. Saya akan bilang sama dia, kamu memang beneran sayang ternyata sama saya. Kalau kamu tahu ada anakmu tiap malam dia bangun di waktu tidurnya, di waktu malamnya dia bangun, kemudian habis selesai dia sholat, diangkat tangannya, Allah kesianin ibu saya ya Allah, sayangin ibu saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, masukkan ke dalam surgamu ya Allah, ampunin dosanya ya Allah. Bu, bukankah kamu akan menganggap anakmu adalah anak paling berbakti padamu? Kalau kamu punya orang tua, ibumu, ayahmu, orang tuamu bangun di waktu malam, habis selesai sholatnya dia angkat, ya Allah anak saya sian ya Allah, pandang ia dengan pandangan rahmatmu, kasihani anak saya Allah, bimbing ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Pakai nangis bu, diminta sama Allah. Bukankah kamu bilang bahwa ya Allah saya nggak bisa balas kebaikan ibu saya nggak bisa balas kebaikan abah saya. Bu, Nabi Muhammad kayak begitu buat kamu. Ini diceritakan Bilal bin Rabah. Kita memang beneran asli nggak bisa balas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bangun tiap malamnya, sesudah sholat begitu panjang, Nabi mendoakan kita dengan penuh khusyuan, meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita, agar Allah menyelamatkan kita. Maka kalau kamu ngerasa, ya Allah saya ingat dulu tuh ya, saya tuh ngerjain dosa sampai kayak begitu, bolak-balik saya bikin salah, bikin dosa, tenggelam dalam jurang dosa. Tapi satu waktu kemudian alhamdulillah hidayah itu datang.
Tiba-tiba saya kemudian berhasil meninggalkan dosa-dosa, saya selamat dari dosa. Saya kemudian mulai bagus, saya kemudian mulai baik, saya kemudian mulai benar sholat saya, benar ibadah saya. Allah, alhamdulillah. Itu mungkin karena kebaikan orang tua saya. Bisa. Tapi bisa juga itu adalah dampak akibat hasil dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya. Bisa jadi itu adalah hasil dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya sarankan kepadamu, Bu. Saya sarankan kepadamu para ibu-ibu yang pada punya anak agak bandel, atau bukan agak, tapi bandel aja deh ya, jangan bandel banget. Kamu kayak ngerasa putus asa gitu buat doain anak kamu, jangan putus asa. Sebab Nabi Muhammad gak pernah putus asa dari kita umatnya. Kamu jangan putus asa. Cobain, bangun di waktu malam, angkat tanganmu, doain anakmu. Dan saya sarankan kamu doanya gini, ya Allah, anak saya kan umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad kabarnya sewaktu hidup beliau di dunia ini, di waktu malam-malamnya selalu mendoakan anak saya, ya Allah, sampaikan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Ya Allah, jangan halangkan keberkahan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Minta, tagih doanya Nabi Muhammad buat anakmu. Bilal habis lihat Nabi Muhammad, Bilal mulai naik ke atas mimbar, naik ke atas menara, kemudian mulai azan. Dulu kan nggak ada mic ya, nggak ada speaker, sehingga suara itu kan harus naik dulu. Kalau di dalam masjid kan nggak kedengeran, naik kemudian baru adzan. Kenceng suaranya Bilal. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, sampai ketika Fathu Mekkah, Islam berhasil masuk ke kota Mekkah, Bilal, Bu, tempat paling buruk bagi orang Mekkah adalah padang pasirnya, terutama di musim panas. Seburuk-buruk tempat penyiksaan. Tempat paling mulia di kota Mekkah adalah Ka'bah, dari dulu sampai sekarang. Orang tuh, Bu, berhasil cium Hajar Aswad aja orang mulia. Orang tuh bisa datang ke Mekkah kemudian tawaf di Ka'bah, udah mulia. Kalau ada orang bisa cium Hajar Aswad, mulia banget. Kalau ada orang bisa masuk dalam Ka'bah, mulia bener tuh. Kebanggaan, kemuliaan, kan begitu. Setidaknya di dunia ini gitu. Ibu, Nabi ketika Fathu Mekkah tiba-tiba panggil Bilal. Kemenangan nih di kota Mekkah, Islam berhasil masuk negeri Mekkah. Ramai orang di sekeliling Ka'bah, berhala-berhala dijatuh-jatuhkan. Ada 360 berhala. Ada yang ngegantung di dinding Ka'bah, ada yang diberdiriin di sekitar Ka'bah, ada juga yang digantung-gantung dan ditaruh di dalam Ka'bah. Semuanya dihancurkan. Nabi Sayyidina Ali dan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada tuh saatnya berhala tinggi bener di atas, nggak ada yang nyampe, berhalanya tinggi.
digantung di atas. Nabi mau ngancurin juga nggak nyampe, apalagi sahabat-sahabat yang lain, apalagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu nggak tinggi. Nabi kemudian panggil Sayyidina Ali, ya Ali ta'al, Ali kemarilah. Lebih Rasul, dan nih dekat sama Nabi Muhammad. Nabi menunduk. Kemudian Nabi Muhammad bilang, itla, naiklah wahai Ali di atas bahuku. Suruh naik di atas bahu. Kata Sayyidina Ali, Rasul, saya aja deh, engkau aja naik di atas bahuku wahai Rasulullah. Kakinya ditaruh di bahu nih, naik kemudian. Kan jadi 2 orang tuh, kayak main itu loh, panjat pinang. Ibu ya, ibu tahu hukumnya panjat pinang? Ibu tahu panjat pinang? Ibu tahu hukumnya panjat pinang? Hukumnya haram ya Bu ya? Haram Ustazah? Iya, seharusnya itu dipinang dulu baru dipanjat. Maaf ya, saya udah mikir-mikir tuh mau saya keluarin apa enggak. Baik, udahlah ya, nggak apa-apa ya, lupakan tadi. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad bilang, naiklah wahai Ali di atas bahuku ini. Kata Sayyidina Ali, Rasul, enggak, kebalik, engkau aja di Rasul, naiklah di atas bahuku. Kata Nabi Muhammad, innaka la tahtamilun nubuwah ya Ali. Kamu enggak bakalan kuat wahai Ali. Saya ini seorang nabi, engkau enggak akan pernah kuat membawa kenabian. Jadi kamu yang naik di atas pundakku wahai Ali. Ya udah, diperintah, sami'na. Lagi pula Sayyidina Ali nih Bu, udah kayak anak angkatnya Nabi, abis itu jadi mantu. Emang sedekat itu Nabi sama Sayyidina Ali, sayang luar biasa. Anak buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunduk, Sayyidina Ali naik di atasnya, kemudian Nabi Muhammad berdiri. Kata Sayyidina Ali, saya ketika saya ingat bahwa sekarang nih saya di atasnya Nabi Muhammad, saya rasanya kayak tinggi banget. Jangankan berhala itu, rasanya kayak bintang aja bisa saya petik tuh hari. Insyaallah. Sayyidina Ali. Jadi sekalian, udah habis ngancurin tuh berhala-berhala. Nabi kemudian manggil Bilal, ya Bilal, lebek ya Rasulullah, itla fawqal Ka'bah, naiklah kamu di atas Ka'bah. Bu, bukan cuman masuk dalam Ka'bah, naik di atas Ka'bah. Nggak pernah ada tuh orang naik di atas Ka'bah. Naiklah kamu wahai Bilal di atas Ka'bah, wa adzin, kemudian azanlah. Naik Bilal ke atas Ka'bah, nyampe di atas Ka'bah, kemudian dia mulai adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Bu, mulia. Dari atas Ka'bah sana Bilal liatin padang pasir yang dulu dia digelandang karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, tempat paling hina. Sekarang dia ada di atas Ka'bah, tempat paling mulia juga karena keimanannya. Iman memuliakan seseorang, cinta kepada Allah dan Rasulnya bikin mulia hidup seseorang. Maka kamu, apa yang sudah iman lakukan untukmu? Apa yang sudah dilakukan cinta kepada Nabi Muhammad dalam dirimu?
Kalau sampai dengan sekarang nih udah habis hadir majelis maulid 40 hari, udah habis berada di bulan maulid, udah lewat Rabiul Awalnya, tapi kamu masih kayak gitu juga. Dari melek mata sampai tidur lagi yang kamu pikirin isi perutmu, yang kamu pikirin urusan cinta manusia, yang kamu pikirin dalam pikiranmu bahkan urusan dosa. Ya Allah, ya Allah, mau sampai kapan kamu terus turun dalam keadaan terhina? Bukankah seharusnya kamu naik dan menjadi mulia? Yuk belajar dari Sayyidina Bilal. Iman menjadikannya mulia dunia sebelum kelak di akhirat. Kamu kalau punya hubungan serius sama Nabi Muhammad, bangun di waktu malam, sholat beberapa rakaat, baca sholawat, kamu kalau terkadang saat sendirimu datang kerinduan pada Nabi hingga mengalir air mata rindu padanya, kamu jika di sisa hidupmu memutuskan untuk banyak baca sholawat kepada Nabi, tiap hari kamu membaca 1000 kali misalnya, sholawatmu kepada Nabi sebagai bagian dari saldo yang kamu masukkan ke dalam rekening tabungan ibadahmu. Artinya kamu sedang menuju kepada kemuliaan. Kamu sedang naik tangga. Bilal tuh tiap hari naik tangga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Bilal naik di atas Ka'bah Adan sampai sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bilal nggak tahan, pamitan Sayyidina Abu Bakar yang jadi pengganti Nabi Muhammad, Khalifah Rasulullah. Tuan, saya nggak tahan tinggal di Madinah nggak ada Nabi Muhammadnya. Tuan, saya pensiun aja ya, saya mau hijrah, saya mau pergi jauh dari Madinah ini, gak tahan saya tiap lihat masjidnya, dindingnya, jalannya, bahkan gunungnya di Madinah, semua mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad. Mati nelangsa saya kalau tetap tinggal di sini, Tuan. Saya mau hijrah aja ke Irak, boleh ya Tuan? Sayyidina Abu Bakar menunduk kemudian menjawab, "Labbaik ya Bilal." Apapun yang kamu inginkan. Bilal berangkat sama istrinya, sama anak-anaknya, pergi ke Irak, membangun masjidnya di sana. Sampai sekarang masih ada Masjid Bilal. Masjid Bilal. Setahun Sayyidina Bilal tinggal di sana. Jadi orang yang didatangi orang, pengen belajar tentang Islam, pengen belajar tentang Nabi Muhammad, pengen kenal Nabi Muhammad, berdatangan orang ke majelisnya Sayyidina Bilal. Tiap hari Sayyidina Bilal ngajar, ceritain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa bayangin Bu, kayak apa dulu sahabat Nabi kalau ceritain tentang Nabi. Saya yang nggak pernah ketemu sama Nabi aja udah cerita tentang Nabi, kayaknya ya Allah kangen padahal belum pernah ketemu. Gimana sahabat Nabi?
Satu hari datang ibu-ibu ke rumahnya Sayyidina Bilal, bawa anaknya umur 6 tahun mungkin, digendong anaknya sama dia, digendong depan, datang dalam keadaan panik. Ya sahib Rasulillah. Sayyidina Bilal, di sana orang nggak manggilnya Bilal atau Syekh Bilal atau bahkan Imam Bilal, enggak. Orang panggilnya sahib Rasulillah. Sahabat Rasul, tolongin anak saya. Sahabat Rasul, tolongin anak saya. Sayyidina Bilal, Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Tolong anak saya, sahabat Rasul, tolong anak saya. Baik, silahkan ditaruh anaknya. Taruh di balik-balik, Bu, di rumahnya Sayyidina Bilal. Habis itu dia bilang, anak saya sakit. Wahai sahabat Rasul, anak saya sakit. Anaknya, Bu, udah kayak pingsan, udah kayak mau mati. Merah, panas banget. Di ujung rambut ke ujung kakinya ini merah badannya dari tingginya panasnya. Itu sampai matanya udah nggak bisa ngebuka. Udah panas bener, air matanya terus ngalir kalau lagi panas kan. Badannya udah sampai udah kayak tinggal matinya gitu. Saya udah pergiin kemana-mana, tolongin, wahai sahabat Rasul, tolongin anak saya. Baik Bu, baik Ibu, jangan panik sebentar ya Bu. Beliau masuk ke dalam, kemudian keluar, bawa baju laki-laki dewasa, dipakaikan sebagai selimut ke anak ini. Sahabat Rasul gak diapa-apain itu anak saya. Yaudah kita tungguin aja Bu, gak dibaca-bacain kayak apa-apa gitu. Ya tungguin ya Bu, tungguin bentar. Pakein baju itu tuh diselimutin gitu. Gak lama kemudian Bu, kelihatan banget panasnya turun, sampai mukanya itu balik lagi, gak terlalu merah gitu, berubah. Habis itu dibuka matanya, habis itu tuh anaknya bisa duduk, bisa bangun. Waduh, girangnya tuh ibunya luar biasa. Dipelukin anaknya, sehat, sembuh, kayak gak ada apa-apa, kayak langsung bisa lari, langsung bisa main tuh anak. Senang banget Ibu, alhamdulillah, makasih ya sahib Rasulillah, jazakallah khair, makasih banyak. Sahabat Rasul, makasih banyak. Sahabat Rasul, makasih banyak. Alhamdulillah, udah Sayyidina Bilal. Tapi saya dikasih tahu dong, tuh baju sakti banget ya. Baju apa yang kau pakaikan kepada anak saya ini? Kalau boleh saya tahu. Sayyidina Bilal menunduk, mengalir air matanya, kemudian menjawab, "Dzaka tsaubi Rasulillah." Ini adalah bajunya Nabi Muhammad yang dihadiahkannya untukku. Ini adalah bajunya Nabi Muhammad yang dihadiahkannya untukku. Sayyidina Bilal kabarnya meninggal dunia, minta wasiat dipakaikan baju itu sebelum dipakaikan kain kafan. Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Setahun tinggal di Irak, dimimpiin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang dalam mimpinya, "Hajartana ya Bilal, lima hadzal jafa ya Bilal." Kamu kok sekarang cuekin saya Bilal? Begitu bangun tidur langsung bilang sama istrinya, siap-siap. Kita diminta datang kepada Nabi Muhammad. Pas setahun, jadi kayak disuruh hadir haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Sayyidina Bilal sama istrinya. Nyampe ke Madinah aja,
nggak pergi ke rumahnya siapa, nggak pergi ke rumahnya siapa, langsung ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk makam ketemu sama Sayyidina Umar. Wah, ada Bilal. Bilal, adzan lagi dong, kangen Bilal sama suara kamu adzan. Maaf Tuan, saya emang udah janji nggak mau adzan lagi habis wafatnya Nabi. Maaf ya Tuan. Oh iya deh Bilal, ngerti kan ya. Ketemu sama sahabat yang lain, Anas bin Malik. Wah Bilal, datang ke Madinah, adzan lagi dong, kami kangen padamu. Kata Bilal, maaf, saya udah nggak adzan lagi habis wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oh baiklah Bilal. Sayyidina Bilal masuk ke makam, menangis meraung-raung. Sayyidina Bilal peluk-pelukin makamnya Nabi Muhammad. Bu, nggak ada yang ngatain bid'ah tuh Bu, apalagi menuduh Bilal syirik. Nggak ada, semua orang paham yang dikerjakan Bilal bukan mengkultuskan Nabi, tapi mencintai Nabi. Semua orang paham. Orang kangen peluk-peluk pusara tuh biasa aja. Biasa aja. Ini orang-orang baru-baru aja nih yang kalau ngelihat orang ziarah kubur syirik, bid'ah. Kamu nggak paham urusan cinta. Ini soal rasa. Ini soal rasa. Kalau kamu nggak punya rasa yang sama, minggir. Ini bukan tempatmu. Jangan ngomong yang nggak benar tentang sesuatu yang tidak kamu rasakan. Kalau kamu merasakannya, baru kamu akan paham. Kalau nggak paham, jangan sok-sokan ikut campur. Bu, emang nggak bisa, nggak bisa. Ini soal rasa. Saya kalau lagi sumpek-sumpek Bu, emang Ustazah pernah sumpek? Ya, emang kamu pikir saya bukan orang? Ya Ustazah pernah sumpek. Ya saya bukan kaleng kongguan. Ada kalanya saya juga sumpek. Kalau lagi sumpek-sumpek tuh Bu, saya suka bayangin, ya Allah enak nih kalau ada di sana. Di mana? Yang saya bayangin adalah saya berjalan dengan terburu-buru, dengan luapan rasa hati, untuk kemudian saya ada di hadapan makam Nabi Muhammad. Dengan buncah rasa saya berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Tempat paling nyaman, tempat paling desek-desekan tapi berasa sendirian, tempat paling hiruk pikuk namun paling berasa sunyi, tempat paling nyaman di seluruh penjuru bumi. Lah kalau saya aja yang nggak pernah ketemu sama Nabi kayak gitu, gimana Sayyidina Bilal? Mau ngomong apa kamu tentang urusan hati yang dipenuhi dengan cinta? Bilal peluk-pelukin pusara Nabi Muhammad. Bilal taruh-taruhin di dadanya pusara Nabi Muhammad, diusap-usapkan dadanya ke pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicium-ciumin pusaranya Nabi Muhammad. Dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Luapan air mata Bilal, luapan air mata Bilal bin Rabah kala itu. Habis selesai ziarah makam Nabi, dia keluar, ketemu Sayyidina Hasan.
Wah, Paman Bilal lagi datang ke Madinah. Iya betul, cucu Nabi Muhammad, betul. Dipelukinnya cucunya Nabi, diciumin tangannya, dipelukin. Paman, azan lagi dong. Saya kepengen dengar Paman azan lagi. Kata Sayyidina Bilal, talab minni ba'da ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-adhan. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad memintaku azan sebelum dirimu, dan saya menolaknya. Namun jika aku menolakmu, wahai cucu Nabi Muhammad, saya takut kakekmu menolakku. Saya akan adzan seperti yang kamu mau. Datang waktu duhur, Sayyidina Bilal bin Rabah naik ke atas mimbar, naik ke atas menara, mohon maaf. Naik ke atas menara, kemudian mulai beliau adzan. Dari mulai naikin tangga udah gak kuat hatinya sebenarnya teman-teman. Tangga yang sama yang biasa dinaikinya di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas menara dia mulai adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki-laki lagi kerja dengar suara itu, ahyun Rasulillah, Nabi Muhammad hidup lagi. Mereka terbayang hari mereka saat bersama dengan Nabi Muhammad. Berhenti dari kerjaannya, langsung jalan kayak ada terhipnotis. Ada perempuan-perempuan lagi pada masak di dapur mereka, ada yang lagi motong, ada yang lagi numis. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hah, Nabi Muhammad ada lagi nih. Mereka kemudian matiin kompornya, memberhentikan urusannya. Nabi Muhammad hidup lagi. Anak kecil-kecil lagi pada main. Mereka bilang, hah, Nabi Muhammad. Pada lari-lari menuju masjid. Ratusan bahkan ribuan sahabat bergerak menuju masjid seraya mengatakan, ahyun Rasulillah, apakah Nabi Muhammad kembali hidup? Berbondong-bondong sampai ketika mereka tiba di masjid, mereka terhenti ketika mendengar suara Bilal mengatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal sampai di adzannya, ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad, Bilal tak sanggup meneruskan adzannya. Ia terjatuh, terduduk di tempat itu. Kemudian ia menangis meraung-raung dari atas menara sana. Yang mendengar adzan tersebut menyadari bahwa Nabi Muhammad tidaklah hidup lagi. Itu hanya suara Bilal yang sedang datang mengumandangkan adzan. Mereka pun berhenti, kemudian menangis bersama-sama. Perempuan-perempuan menangis di dapur-dapur mereka. Anak-anak kecil berlari-larian menangis seraya mengatakan, Nabi Muhammad sudah tiada. Hari itu adalah hari paling banjir air mata kedua sesudah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian, Sayyidina Bilal meninggal dunia di usia yang sudah cukup tua di Irak. Makamnya di Irak ya. Saat sakaratul maut, istrinya menangisi kepergiannya.
Dia bilang, "Wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal." Duh kesiannya Bilal, duh kesiannya Bilal, ya ampun Bilal, kesian benar. Sakaratul maut kan sakit. Sayyidina Bilal malah liatin istrinya, kemudian berkata, "Wa tarabah ala Bilal, wa tarabah gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah." Kamu jangan bilang kesiannya Bilal, bilang, "Duh senangnya Bilal, senangnya Bilal." Kata Bilal, "Wa tarabah, wa tarabah." Aduh senangnya saya, senangnya saya. Gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok hari saya sudah bersama dengan kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang sudah aku nanti-nanti. Sebab besok hari aku sudah bersama dengan kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan buat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka kematian hanyalah sebuah undangan bahwa pesta akan segera digelar. Ia akan datang untuk memenuhi undangan dari sang kekasih hati, yang berarti adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, iman di hati Bilal menjadikan Bilal yang asalnya adalah budak, yang bahkan disiksa sedemikian rupa, digelandang di padang pasir panas kota Madinah, menjadi seseorang yang begitu mulia, naik di atas menara setiap datang waktu sholat tiba untuk mengumandangkan azan. Di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, melanjutkan ajaran agamanya Nabi Muhammad. Sesudah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pergunakan hidupnya untuk khidmah di jalan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya ketika datang harinya tiba, ia menyambut kematiannya dengan penuh sukacita. Dan seperti yang pernah dijanjikan oleh Nabi Muhammad, Bilal tentu menuju surganya. Bu, dengerin nih, Nabi itu waktu Isra Mi'raj, Nabi ketika masuk surga, kan Nabi masuk surga, Nabi juga masuk neraka buat lihat keadaannya gitu, ngecek ya, kontrol gitu kan, cek lokasi lah, cek lokasi biar Nabi ketika pulang ke dunia bisa cerita surga tuh gini, neraka tuh gini gitu kan, pada umatnya. Jadi infonya lengkap, datanya diberikan sudah penuh sesuai dengan fakta, sebab Nabi Muhammad melihatnya secara langsung. Nabi Muhammad cerita, waktu saya diajak jalan-jalan ke surga, saya dengar suara keciprakannya sendal ketika ketemu air. Kan ada suaranya tuh, suara sendal kalau ketemu air. Kamu dengar kan? Biasa kan, tahu? Nabi terus nanya sama malaikat Jibril, suara apa itu Jibril? Oh itu suara sendalnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup di atas muka bumi, sendalnya udah nyampe duluan ke surga. Bilal masuk surga sama sendalnya. Nabi waktu turun ke atas muka bumi, Nabi diantara pertanyaan kepada Sayyidina Bilal, Bilal, kamu tuh ngapain sama sendal kamu tuh, sendal kamar mandi, kelihatannya ketemu kamar mandi gitu, sendal ketemu air. Wah Rasul, Allah luar biasa sekali. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Kata Sayyidina Bilal, Rasul,
Saya itu nggak betah nggak punya wudhu. Tiap saya nggak punya wudhu, saya segera wudhu kembali. Tiap batal, tiap wudhu. Ketika habis wudhu, wahai Rasul, saya nggak akan bicara apa-apa sebelum saya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Katanya Nabi Muhammad, itu sebabnya wahai Bilal, saya mendengar suara sendal bertemu air milik kamu di surga. Masya Allah. Iman, cinta membawa Bilal hidup mulia di dunia, membawa Bilal udah masuk surga sendalnya sebelum orangnya, membuat Bilal masuk surga sampai sendalnya. Kamu apa yang iman sudah lakukan untukmu? Kamu apa cinta kepada Nabi Muhammad yang sudah kamu lakukan untuk itu? Yuk, di sisa hidupmu pakai jatah waktu yang Allah berikan untukmu sebagai sarana kenaikan derajatmu di sisi Allah, sebagai sarana kemuliaanmu di sisi Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, dosa hanya akan membuatmu turun, bisa jadi malah dosa hanya akan membuatmu jatuh. Dosa hanya akan membuatmu terpuruk. Jangan lagi, jangan lagi. Yang kamu harus lakukan adalah terus naik, menuju muliamu sendiri, menuju surgamu sendiri, menuju perjumpaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi istri, jadilah istri yang mulia, yang gak suka ngomel-ngomel sama suami. Yang jadi ibu, jadi ibu yang mulia. Ibu yang mulia gak jewer anaknya. Ibu yang mulia gak marahin anaknya. Ibu yang mulia hanya akan mendoakan anaknya. Ibu yang mulia hanya akan berkata kata-kata yang mulia. Siapapun kita, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang masih pada punya orang tua, jadilah anak yang bisa memuliakan orang tuamu. Jadilah anak yang mulia, sehingga akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang membawa kemuliaan dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yuk, belajar buat terus menuju kemuliaan kita, sebagaimana Bilal bin Rabah telah menunjukkan caranya kepada kita sekalian. Insya Allah ikut serta dalam khidmah, dalam jalan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bawa citra Islam bagus buat umat Islam dimanapun saja berada. Nih kayak habis hadir majelis di tempat yang seperti ini, jangan biarkan, jangan tinggalkan sampah bersama denganmu. Kamu umat Islam, umat Islam tuh cara hidupnya mulia. Masa ninggalin sampah kayak begitu? Itu kan kayak orang-orang yang nggak bagus ya, nggak level tuh yang kayak begituan. Nah, kita nih orang-orang mulia, insya Allah kita jalankan hidup dengan cara yang mulia. Kita beribadah dengan sebaik-baiknya, kita tinggalkan dosa-dosa, kita terus nabung cinta. Insya Allah kita masukin saldo rindu dalam hati kita sampai datang hari perjumpaan antara kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.